Ya, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi malam hari ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, mengakhiri minggu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami juga mau merenungkan kebenaran firman. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, dan kami mau melakukan dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabda bagi kami. Amin. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-rohmu yang lemah dan miskin dan yang mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kebiasaan banyak orang yang tentunya ingin sekali mengenang masa lalunya dalam kehidupan mereka, sehingga sering orang sudah percaya tetapi masih sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih saja melakukan kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Dalam banyak tradisi kekristenan mulai dikristenkan dengan tradisi-tradisi yang ada, tetapi hal yang terpenting yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, karena dia melihat bahwa praktek hidup mereka tidak sepenuhnya, saya katakan bahwa tidak sepenuhnya, artinya masih ada peringatan-peringatan yang tidak ditujukan kepada Allah, tetapi kepada Allah-Allah yang mereka sembah sebelumnya. Dan ini mengkhawatirkan bagi Paulus, karena bisa membuat iman dan percaya mereka mengalami pergeseran, atau dengan kata lain bahwa apa yang sudah ditanamkan oleh Paulus itu menjadi sia-sia. Jadi jeripaya Paulus untuk memberitakan Injil itu menjadi sia-sia. Nah, sama halnya ketika menjadi percaya, sebenarnya di situ ada proses usaha dan jeripaya kita untuk memelihara iman dan percaya itu tidak mudah, sehingga jangan sampai kita rusak dengan sikap dan pola hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan kita saat ini dengan jelas mengingatkan bahwa nasihat Paulus harus mengajak orang beriman untuk menunjukkan kesetiaan imannya kepada Yesus Kristus. Di sisi lain, nasihat ini mengingatkan agar jangan menyia-nyiakan usaha orang yang berjasa dalam hidup kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini Paulus dan para rasul yang lainnya, mungkin mereka sudah membuat hidup beriman kita menjadi lebih baik. Mungkin mereka sudah membuat hidup sosial ekonomi kita menjadi lebih baik. Mungkin mereka juga sudah membuat kita menjadi orang-orang yang berpendidikan baik dan memiliki sikap hidup yang lebih baik dan berakhlak. Untuk itu kita dituntut untuk hiduplah terus dengan lebih baik, agar mereka tidak merasa jeripayanya sia-sia. Ya, siapa saja orang-orang itu, ya kita yang paling tahu, tapi yang paling utama orang tua kita. Bagi anak-anak muda, ya, sebagai orang tua kita berharap bahwa jeripaya kita itu betul-betul dihargai oleh anak-anak kita, sehingga mereka mau menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mau menjadi kehidupan yang menuntun mereka untuk menemukan masa depan
dan cita-cita mereka di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua tentunya kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kasih kita. Ketika kita menghargai jeripaya dan pengorbanan Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita dan berserah kepadanya, maka Tuhan juga akan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu menuntun anak-anak kita agar mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih, yang tahu menghargai jeripaya setiap orang yang ada di sekitar mereka. Demikian juga sebagai jemaat, mari Bapak Ibu, bahwa jemaat ini berdiri dengan tujuan bahwa pertumbuhan iman jadi jauh lebih baik. Harapan ini tentunya harus tertanam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus bagian dari jemaat GPB Shalom Denpasar. Jadi mari kita bahu-membahu untuk memberi yang terbaik di tengah-tengah persekutuan kita, dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, malam hari ini kita akan berdoa juga Bapak Ibu dengan keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 3. Keluarga Jeffrey Leonard Heliana, keluarga Sri Marmo Jogo Sarkoro, keluarga Sukiat, keluarga Marce Siane Tamba, dan keluarga Yance Dea Ponto. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, lalu kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, yang mengingatkan kami yang pertama bahwa Allah telah mengorbankan dirinya bagi kami untuk menyelamatkan kami sebagai umat percaya. Biarlah kami hidup untuk memelihara keselamatan itu, sehingga jeripaya dan pengorbanan Kristus tidak sia-sia. Demikian juga sebagai jemaat-Mu, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan persekutuan kami dan motivasi kami bersekutu di tengah-tengah jemaat ini, sehingga cita-cita sehingga berdirinya jemaat GPB Shalom di usia yang ke-10 tahun ini. Sudah di 10 tahun usia pelayanannya Tuhan, pemikiran, kehidupan, persekutuan, iman jemaat semakin bertumbuh, dan kami terus berusaha untuk memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga Bapak Jeffrey Leonard Heliana. Bapak berkati keluarga yang dalam pergumulan yang begitu berat tengah-tengah kehidupan mereka, sebagai orang tua dalam tugas tanggung jawab pelayanan, sebagai dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam pergumulan. Bapak berkati ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Sri Marmo Jogo Sarkoro, keluarga ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam usaha mereka, berkati Bapak keluarga, ibu keluarga, anak-anak kekasih yang terpisah dengan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan juga jaga dan pelihara. Berdoa juga bagi keluarga Sukiat, Bapak berkati Bapak kekasih dalam hari tuanya, dalam kondisi kesehatannya. Ibu kekasih juga Bapak berkati dalam pelayanan, juga dalam kondisi kesehatannya. Anak, menantu, dan cucu terkasih, Tuhan sertai dan berkati juga, Tuhan jaga dan pelihara juga. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Marce Siane Tamba dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Bapak berkati juga dalam kehidupannya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Keluarga Yance Dea Ponto, Bapak kekasih yang Tuhan boleh berproses dalam pemulihannya, Bapak berkati, beri hikmat, beri kekuatan, beri sukacita. Ibu kekasih yang setia mendampingi, dan anak kekasih mereka, baik yang ada di Surabaya maupun yang bersama-sama di tempat ini, dan cucu serta menantu. Tuhan pimpin dan sertai keluarga-keluarga ini. Dan malam hari ini hamba menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam syukur kami bahwa Tuhan boleh menyertai kami sepanjang sepekan lamanya dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Kami percaya bahwa kami boleh ada sampai malam hari ini karena Tuhan menyertai kami. Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu dalam
berbagai pergumulan sakit penyakit Tuhan pulihkan. Berdoa secara khusus bagi penatua Geri Warimbengan yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Bapak pulihkan, Bapak berkati setiap penawar makanan, minum, tangan para medis maupun alat-alat medis yang dipergunakan. Demikian juga Tuhan, berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, para lansia. Bapak berkati ya Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, dalam tanggung jawab dalam hari tua mereka, dalam pergumulan yang sakit penyakit karena kelemahan tubuh, karena tubuh yang semakin rentah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan persepuluhan dalam pelayanan kehidupan mereka. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup mereka. Saat ini kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan presbiter, para pelayan di Yakin Penatua, pengurus pelkat dan komisi. Tuhan pimpin dan sertai dalam hari-hari hidup mereka, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga. Juga saudara Hesron yang boleh bersama-sama kami dalam pelayanan ini. Panitia pembangunan Tuhan berkati, Tuhan juga pimpin sertai dalam pelayanan mereka. Panitia malam dana yang harusnya menyelesaikan tugas tanggung jawab saat ini tapi harus tertunda ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua bangsa dan negara kami, kondisi COVID-19, para tenaga medis kami pertaruhkan ke dalam tangan. Dan kehidupan kami pada malam hari ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan ya Tuhan. Tuhan boleh pimpin sertai jaga pelihara kami, Tuhan juga mengampuni kami kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga mohon berkati. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian malam hingga pagi hari ini. Dan persiapkan kami untuk bersekutu di rumah kami masing-masing dalam anugerah kasih dan penyertaan. Amin.